Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa kajian mulia dirahmati Allah, marilah selalu kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan kepada kita sekalian, utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dengan kenikmatan ini marilah selalu kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajian rahimahullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan marilah kita gunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk kita mendapatkan keberkahan, dan juga yang utama adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, juga para umat beliau yang selalu setia dengan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan semangat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimahullah, di dalam kita menjalankan ibadah, tentulah kadang kita merasa ada rasa jenuh, ada rasa bosan, yang inilah disebut futur. Akan tetapi ini memang sudah menjadi fitrah manusia, mempunyai sifat bosan, mempunyai sifat malas. Tetapi sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW menjadikan petunjuk kepada kita sekalian, ketika kita sedang mengalami hal tersebut, maka berusahalah kita untuk selalu berada di dalam kebaikan, berada di dalam satu ajaran-ajaran syariat Islam. Sebagaimana sabda beliau, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya di dalam amal-amal itu ada masa-masa yang semangat, ada masa-masa yang kita menggebu-gebu untuk melaksanakannya. Walikulli syairotin fatratu. Akan tetapi di dalam kesemangatan tersebut kemudian akan muncul suatu kemalasan, atau akan muncul suatu kemalasan di dalam kita menjalankan ibadah tersebut ataupun amalan tersebut. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa yang dalam kemalasannya tersebut, dalam futurnya tersebut, masih dalam keadaan di dalam sunnahku, faqad ihtada, maka mereka termasuk orang-orang yang masih mendapatkan petunjuk. Akan tetapi kebalikannya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Akan tetapi ketika seorang dalam mengalami kemalasan di dalam ibadah, kemudian dia beralih kepada aktivitas yang selain dari syariat tersebut, maka tergolong orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah pemirsa rahimahullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran. Di dalam Ramadan ini kita biasanya mempunyai target-target ibadah tertentu. Sebagai contoh, kita mempunyai niatan dalam satu Ramadan ini kita menghatamkan 1 kali Al-Quran misalkan. Maka setelah hitungan minimal 1 hari adalah satu juz. Maka bagaimana caranya kita menjalankan atau melafalkan atau mentadarus Al-Quran tersebut? 1 hari selesai 1 juz. Akan tetapi terkadang di tengah jalan kita mengalami kebosanan dalam kita beraktivitas ibadah tersebut. Maka sebagai solusi dari kebosanan tersebut, hendaknya ketika kita sedang merasa futur, merasa bosan,
berusahalah kita untuk beralih dengan aktivitas kebaikan yang lain, ataupun beraktivitas dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita tidak terlepas dari sebuah kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, "Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka termasuk kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk ketika kita sedang merasa bosan dalam kita beribadah yang satu, kemudian kita beralih kepada ibadah lain, maka insyaallah kita masih dalam keadaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bosan membaca Al-Qur'an, maka cobalah untuk membaca pelajaran ilmu-ilmu yang lain, ataupun dengan zikir-zikir yang lain, sehingga kita bisa mengurai kejenuhan tersebut dengan tetap dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga dalam kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi jangan sampai ketika kita sedang merasa bosan dalam satu ibadah, dalam satu amal kebaikan, kemudian justru kita terlewat dari sebuah kebaikan yang lain, ataupun justru malah kita bermaksiat, maka itulah termasuk faqad halaka, termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Maka itu di kesempatan Ramadan ini, gunakanlah kesempatan yang baik ini, kesempatan yang penuh dengan berkah, kesempatan yang penuh dengan maghfirah. Ketika kita sedang menjalankan suatu ibadah, kemudian kita merasa capek, merasa lelah, merasa bosan, berusahalah untuk suatu aktivitas ibadah yang lain, ataupun aktivitas kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang yang celaka, karena kita berpindah dari satu kebaikan kemudian berpindah kepada satu keburukan. Jamaah rahmatullah, sebutkan juga dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Maka barang siapa yang orang-orang yang kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian mereka bersemangat di jalan tersebut, maka insyaallah Allah akan selalu memberikan petunjuk jalan untuk di dalam jalan-jalan kebaikan yang lain. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam satu ibadah, tetap konsisten, tetap istiqomah dalam kita ibadah kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan satu syarat-syarat yang baik, maka insyaallah Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain, jalan-jalan ibadah yang lain. Ketika kita sedang mengalami suatu kemunduran dalam ibadah yang satu misalkan, maka insyaallah Allah akan menunjukkan hidayah kita untuk bisa mengerjakan amal-amal ibadah atau amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang lain, sehingga kita tetap terselamatkan dalam satu amalan ibadah atau amal kebaikan, sehingga kita tidak termasuk hamba-hamba yang celaka karena kita sedang merasa jenuh dalam satu aktivitas ibadah, justru kita kemudian beristirahat dan melakukan suatu amal-amalan yang di luar ibadah ataupun di luar syariat agama ini. Jamaah rahmatullah, dari hadis ini atau jumlah ayat-ayat ini, maka kita ingat kepada firman Allah SWT dalam Quran surat As-Sarrah ayat 7, fa idza faraghta fansab, maka ketika kita telah selesai dalam satu amal kebaikan, maka bersegeralah untuk satu amal kebaikan yang lain. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita selesai beribadah, maka berusahalah untuk suatu ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita terselamatkan dari sebuah keburukan, sebuah amal-amal yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bermanfaat kepada kita sekalian di dalam bulan yang penuh berkah ini, di dalam bulan yang penuh ampunan ini. Benar-benar kita gunakan kesempatan ini untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk untuk menjalankan suatu ibadah dalam kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari kedhaifan kami pribadi. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.